Sedikit kali ini saya menjelaskan berkaitan dengan bagaimana cara mendaftar KIP kuliah di tahun 2024. Ini hanya semacam tutorial singkat di mana nanti kita akan perdetail pada saatnya pada tahun 2024 ketika semua jadwal, semua tahapan pendaftaran KIP kuliah dimulai. Cuman ini untuk teman-teman calon mahasiswa baru 2024 kita kasih sedikit gambarannya sehingga nanti pada saatnya jadwalnya sudah oke, kalian bisa start sendiri tanpa kemudian bingung dalam mendaftar KIP kuliah. Jadi kalau memenuhi persyaratan KIP kuliah kategori tidak mampu dan punya prestasi akademik termasuk angkatan lulusan 2024, 2023 atau 2022 yang belum pernah mendapatkan KIP kuliah dan belum kuliah, maka teman-teman bisa mendaftar secara mandiri di websitenya kipkuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran atau pembuatan akun KIP kuliah untuk tahun 2024 dibuka pada tahun 2024 setelah pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, mengumumkan jadwal resmi pembuatan akun atau pendaftaran. Jadi tidak boleh mendaftar di tahun ini untuk yang lulusan 2024, kecuali untuk lulusan 2022, 2023 kalian boleh mendaftar akun tahun ini, dan tahun depan kalian bisa login lagi dengan akun yang kalian miliki sekarang di website yang sama, yakni kipkuliah.kemdikbud.go.id. Untuk mendaftar akun di sini diperlukan NISN, kemudian NPSN, NIK, dan email kalian. Data itu harus padu padan dan harus kalian pastikan terdata di data Dapodik. Kalian bisa cek untuk data kalian apakah masuk di NISN atau belum ke sekolah masing-masing atau melalui website online-nya. Setelah mendaftar, lalu tahap selanjutnya seperti apa? Jadi pendaftaran KIP kuliah ini kan nanti satu paket nyambung dengan pendaftaran SNPP, SNPT atau jalur mandiri baik itu PTN maupun PTS. Jadi ketika kalian daftar KIP kuliah, biasanya sebelum pendaftaran SNPP, kalian nanti saat pembukaan SNPP wajib menyambungkan data di websitenya KIP kuliah ke websitenya SNPP. Termasuk untuk SNPT juga demikian. Nanti ketika pendaftaran SNPT dibuka, juga wajib menyambungkan data dari websitenya KIP kuliah sinkronisasi ke websitenya SNPT. Untuk SNPP dan SNPT kalian harus memantengi timelinenya, tidak boleh kemudian ketinggalan timeline penyambungan website KIP kuliah ke SNPP atau SNPT karena ada waktunya yang dibatasi oleh jadwal yang ditetapkan. Ketika lewat ya dianggap tidak mendaftar KIP kuliah. Sedangkan untuk jalur mandiri PTN dan mandiri PTS, penyambungan KIP kuliah ke jalur mandiri ini bergantung pada pengumuman masing-masing kampus. Jadwalnya masing-masing kampus berbeda-beda, kapan daftar jalur mandiri PTN, kapan daftar jalur mandiri PTS. Dan untuk mandiri PTN tidak semua jalur mandiri PTN ada KIP kuliahnya, sehingga jangan sembarangan mendaftar KIP kuliah di jalur mandiri PTN. Harus ditanya dulu, cross check dulu kampusnya ada KIP kuliah nggak di jalur mandiri ini, karena kalau PTN biasanya kuota KIP kuliah dialokasikan untuk SNPP dan SNPT. Kalau mandiri itu hanya PTN-PTN khusus yang kuotanya banyak, jadi tidak semua. Jadi kalau kira-kira pengen kuliah dengan KIPK di PTN, kalian harus berusaha keras keterima di SNPP atau SNPT. Untuk jalur mandiri PTN-nya itu biasanya yang ada KIP kuliahnya kampus-kampus besar yang tingkat seleksinya persaingannya sangat luar biasa. Contohnya UI, ITB, UGM, itu kan luar biasa. Setelah mengikuti seleksi misalnya selesai dan kalian sebelumnya saat pendaftaran sudah proses sinkronisasi, maka nanti setelah keterima harus daftar ulang gitu ya. Jika memang proses pendaftarannya benar, maka biasanya yang keterima KIP kuliah di SNPP dan SNPT tidak perlu bayar UKT alias gratis. Dari awal gratis. Ketika ditagihkan pembayaran biasanya berarti bisa jadi kalian dalam pendaftarannya alurnya tidak tepat sehingga tidak terdeteksi sebagai pelamar KIP kuliah baik itu di SNPP maupun SNPT. Dan
Dan jadwal daftar ulang ini kan terbatas, maka ikuti jadwalnya, jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya nanti setelah daftar ulang pasti ada seleksi KIP kuliah, mungkin seleksinya berkas, wawancara, ada survei, atau mungkin ada yang seleksinya hanya berkas saja dan wawancara, ada mungkin yang seleksinya lengkap. Itu bergantung pada kebijakan kampus masing-masing, dan penentu hasil seleksi KIP kuliah adalah kampus masing-masing. Maka dan daripada itu, ikuti berbagai tahapan langkah seleksi yang kemudian diumumkan masing-masing kampus. Setelah seleksi tentu ada penetapan pengumuman hasil penerima KIP kuliah berdasarkan kuota ya. Jadi silahkan dicermati nanti kampus-kampus dengan kuota KIP kuliah kecil kalau bisa dihindari karena tingkat seleksinya akan jauh lebih ketat. Selanjutnya kalau sudah penetapan ada pembuatan buku rekening KIP kuliah dan pencairan bantuan biaya hidup. Berdasarkan informasi dan data yang beredar saat ini, kuota KIP kuliah tahun 2024 insya Allah 200.000 dan tidak ada skema-skemaan, artinya dapat bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan semua. Itulah tata cara pendaftaran KIP kuliah tahun 2024. Semoga informasi ini membantu teman-teman.